Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Dokumen naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh resmi diajukan ke Kemenpora. Exco PSSI Hassani Abdul Ghani mengkonfirmasi dokumen yang dibutuhkan dalam proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah diajukan ke Kemenpora. Pada Rabu 26 Januari 2022, tim legal PSSI yang langsung mengirimkan dokumen tersebut ke Kemenpora untuk diproses lebih lanjut. Hal itu berarti Jordi Amat dan Sandy Walsh dalam waktu dekat bakal membela timnas Indonesia. Bukan tak mungkin pada FIFA Matchday Maret 2022, kedua nama di atas sudah berseragam skuad Garuda. Piala Afrika 2021, Guinea Khatulistiwa tantang Senegal di perempat final. Laga Mali versus Guinea Khatulistiwa di babak 16 besar Piala Afrika 2021 digelar di Stadion Limbe. Kedua tim bermain imbang 0-0 sampai babak perpanjangan waktu. Laga pun dilanjutkan ke babak tos-tosan. Di babak ini, Guinea menang 6-5 atas Mali. Mereka pun lolos ke babak perempat final dan akan menantang Senegal. Mesir singkirkan Pantai Gading lewat adu penalti. Laga babak 16 besar Piala Afrika 2021 antara Pantai Gading versus Mesir digelar di Stade Omnisport de Douala. Kedua tim menampilkan sepak bola menyerang, namun kedudukan 0-0 bertahan dari 2 kali 45 menit hingga babak perpanjangan waktu. Kemenangan pun ditentukan lewat adu penalti. Dalam babak ini, Mesir berhasil memastikan satu tempat di perempat final setelah mengalahkan Pantai Gading 5-4. Selanjutnya di babak perempat final, Mesir akan melawan Maroko. Brazil tolak permintaan Real Madrid pulangkan pemainnya lebih cepat. Madrid melepas 4 pemainnya ke timnas Brazil pada jeda internasional pekan ini. Keempat pemain tersebut adalah Rodrigo, Vinicius Junior, Eder Militao, dan Casemiro. Mereka bakal bermain dengan Selecao dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2022 menghadapi Ekuador pada 28 Januari dan Paraguay pada 2 Februari. Masalah muncul untuk Los Blancos. Duel Bilbao versus Madrid bakal digelar pada 4 Februari mendatang. Dengan rentang pertandingan yang hanya 2 hari, 4 pemain Madrid yang bermain untuk Brazil tentu tak punya kebugaran yang cukup baik untuk bermain melawan Bilbao. Madrid yang tak ingin hal tersebut terjadi sempat meminta keempat pemainnya dipulangkan lebih cepat dari timnas Brazil. Apalagi Brazil juga sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2022. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Federasi Sepak Bola Brazil. Tim Samba tetap menganggap laga kontra Ekuador dan Paraguay penting sebagai bagian persiapan untuk Piala Dunia 2022. Alasan Mancini panggil lagi Balotelli ke timnas Italia. Roberto Mancini memanggil lagi Mario Balotelli ke timnas Italia. Pemanggilan Mario Balotelli ke timnas Italia kali ini tak bisa dilepaskan dari performa oke-nya di level klub. Balotelli juga menjadi opsi lini depan Italia yang tumpul usai juara Piala Eropa 2020. Memblengnya Ciro Immobile CS menyebabkan Glazuri gagal lolos langsung ke Piala Dunia 2022 dan mesti berjuang di babak playoff. Roberto Mancini angkat bicara soal keputusannya memanggil lagi Balotelli ke timnas Italia. Dia penasaran dengan performa pemain yang mengalami karir bak roller coaster tersebut. Agen Dembele di London, Chelsea siap boyong si kaki kaca. Ousmane Dembele dan Barcelona gagal mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak. Barcelona sudah menyatakan sikapnya dan meminta Dembele menerima pinangan klub lain di bursa transfer Januari ini. Chelsea kini muncul sebagai kandidat untuk merekrut Dembele. Kabarnya saat ini agen Ousmane Dembele, Moussa Sissoko, tengah berada di London. Ia dilaporkan akan melakukan pembicaraan dengan manajemen Chelsea untuk potensi transfer.
Patut dinanti bagaimana pendekatan dan langkah Chelsea terkait hal ini, tetapi klub London Barat itu punya sumber daya lebih dari cukup untuk merekrut penyerang sayap 24 tahun tersebut. Dari semua pilihan, Zidane tetap dianggap paling pas buat MU. Manchester United belum menentukan siapa manajer tetap untuk musim depan. Saat ini Setan Merah masih ditangani Ralf Rangnick sebagai manajer interim yang akan beralih jabatan sebagai konsultan selepas musim berakhir. Sejumlah nama sudah dikaitkan dengan posisi manajer tetap MU. Salah satunya adalah Zinedine Zidane. Di atas kertas, merekrut Zidane bakal lebih mudah karena tak terikat dengan klub manapun. Namun kabarnya PSG juga menjajaki kemungkinan merekrut gelandang legendaris Prancis tersebut untuk jadi pelatih menggantikan Pochettino. Louis Saha berharap MU bisa meyakinkan Zidane untuk bergabung. Menurutnya, MU butuh nama besar mantan pelatih Real Madrid itu untuk membawa skuad saat ini kembali ke jalur juara. Martial ingin nikmati sepak bola lagi di Sevilla. Anthony Martial menegaskan bahwa keputusannya untuk pindah ke Sevilla bukan karena uang. Martial ingin menikmati bermain sepak bola lagi. Martial cuma 4 kali jadi starter untuk MU pada musim ini. Secara keseluruhan, pemain berusia 26 tahun itu cuma tampil 11 kali dan bikin 1 gol di semua kompetisi bersama Setan Merah. Saya ingin lebih sering main dan menunjukkan apa yang bisa saya lakukan. Saya percaya Sevilla adalah tempat yang sempurna untuk melakukannya. Lanjut Martial. Jalan Vlahovic ke Juventus diganggu COVID-19. Juventus dan Fiorentina kabarnya menyepakati transfer senilai 75 juta euro. Vlahovic akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan nilai 7 juta euro per tahun. Vlahovic saat ini berada di rumahnya di Florence setelah dites positif COVID-19 pekan lalu. La Gazzetta dello Sport melaporkan Vlahovic akan menjalani pemeriksaan medis bersama Juventus setelah hasil tes swab-nya negatif. Si Nyonya tua berharap sang striker bisa terbang ke Turin akhir pekan ini. Meski belum bisa bertemu Vlahovic, kesepakatan kontrak kabarnya ditandatangani oleh agennya hari ini. Mohamed Salah lempar jersey ke supporter usai jadi penentu kemenangan Mesir. Pantai Gading dikalahkan Mesir via adu penalti dalam laga 16 besar Piala Afrika 2021. Mohamed Salah merayakan kemenangan ini bersama supporter. Sebuah video amatir supporter yang diunggah ke YouTube menampilkan momen euforia para pemain Mesir usai kemenangan itu. Mereka terlihat menyapa para supporter yang berada di tribun belakang bangku cadangan. Mohamed Salah tak mau ketinggalan. Winger Liverpool itu melepas jersinya lalu mendekati tribun sambil dikawal official Mesir dan petugas keamanan. Lantas ia melemparkan jersinya itu ke arah supporter sebagai hadiah. Laga perempat final Piala Afrika dipindah karena lapangan buruk. Kondisi lapangan yang buruk menyebabkan tempat pertandingan perempat final dan semifinal Piala Afrika 2021 dipindahkan, kata Konfederasi Sepak Bola Afrika seperti dikutip Reuters. Selama lebih dari sepekan terakhir ini ada kekhawatiran terhadap permukaan lapangan yang buruk di Stadion Japo Madawala. Tuan rumah Kamerun masih bertanding di Stadion Japo Madawala menghadapi Gambia, tetapi sepertinya laga itu bakal menjadi pertandingan terakhir yang dilangsungkan di stadion tersebut. 2 pertandingan lanjutan yang dijadwalkan digelar di Stadion Japoma, yakni perempat final Minggu dan semifinal Rabu pekan depan, telah dipindahkan ke Stadion Ahmadou Ahidjo di Yaounde, ibu kota Kamerun. Wajah girang Mario Balotelli saat berlatih dengan timnas Italia. Mario Balotelli tampak bahagia saat mengikuti sesi latihan timnas Italia di Centro Tecnico Federale di Conversiano, Florence, Italia, Rabu 26 Januari. Penyerang 31 tahun itu tampak tersenyum dengan gigi putihnya yang terlihat jelas. Sungguh wajar rasanya jika Balotelli amat gembira bisa kembali berlatih dengan timnas Italia. Sebab ini adalah kali pertama setelah lebih dari 3 tahun dirinya dipanggil ke skuad Gli Azzurri.
Mario Balotelli mengaku tidak merasa aneh kembali membela negaranya di usia 31 tahun. Sebaliknya, ia justru heran melihat timnas Italia harus melalui play-off untuk lolos Piala Dunia 2022. Cristiano Ronaldo siap cabut dari MU dan balik ke Madrid. Superstars Manchester United Cristiano Ronaldo dikabarkan siap membuka jalan untuk kembali ke Real Madrid musim panas mendatang. Itu bisa terjadi jika MU tak mendapat tiket ke Liga Champions pada musim 2022-2023 mendatang. Pasalnya Ronaldo masih berhasrat untuk bisa meraih trofi juara. Dengan demikian ia bisa pensiun dari sepak bola dengan full senyum. Laporan itu juga menyebut PSG memantau situasi Ronaldo di MU dengan cermat. Mereka pun siap menampungnya jika ia jadi cabut dari Old Trafford. Leo Messi bertengkar dengan Gerard Pique. Muncul kabar miring soal hubungan Lionel Messi dengan Gerard Pique. Kabarnya hubungan keduanya tidak baik karena masalah pribadi di luar lapangan. Pekan lalu Messi mendatangi Barcelona untuk menikmati makan malam bersama rekan-rekan lamanya. Ada Sergio Busquets dan Jordi Alba yang hadir, tetapi tidak ada Pique di malam itu. Menurut Luis Canut, analis Onzi, Pique adalah salah satu pemain yang membuat situasi semakin sulit. Pique seolah-olah membela Messi di depan media, tetapi faktanya dia justru paling awal menaikkan kontrak baru setelah diam-diam bernegosiasi dengan Bartomeu. Selain itu, Pique juga tidak segera menyetujui pemotongan gaji ketika Messi mulai kehabisan waktu untuk menaikkan kontrak baru. Justru setelah Messi pergi, Pique baru menyetujui pemotongan gaji. Thomas Tuchel bikin ruang ganti Chelsea rusuh, sejumlah pemain ikuti jejak Romelu Lukaku. Thomas Tuchel disebut-sebut membuat ruang ganti Chelsea rusuh dan membuat sejumlah pemain mengikuti jejak Romelu Lukaku. Beberapa pemain khususnya dari sektor penyerang merasa kecewa dan tidak suka dengan perlakuan Tuchel. Menurut mereka, Tuchel terlalu banyak mengkritik dan menuntut yang membuat mental para pemain menurun. Bahkan para penyerang Chelsea mengaku sampai tidak berani mengambil resiko saat bermain di atas lapangan. Gagal dapatkan Kane, Manchester City segera dapatkan striker top ini. Sosok Julian Alvarez baru-baru ini jadi perbincangan. Ia sempat dikaitkan dengan Manchester United, tetapi striker River Plate itu justru bakal berlabuh ke Manchester City. Berdasarkan laporan Fabrizio Romano, tidak lama lagi Alvarez akan resmi jadi milik Manchester City. Mengutip dari Sky Sport, proses negosiasi City dengan River untuk mendapatkan penyerang muda itu dikabarkan berjalan lancar dan diyakini akan segera rampung sebelum bursa transfer Januari ditutup. Manchester City dilaporkan siap untuk menggelontorkan dana sebesar 17 juta pound sterling atau sekitar 328 miliar rupiah untuk mendapatkan jasa dari Julian Alvarez. Setelah proses negosiasi rampung, Julian Alvarez masih akan berada di River dengan status pinjaman hingga musim panas mendatang sebelum akhirnya resmi bergabung dengan Manchester City. Gagal berlabuh ke Newcastle, Jesse Lingard merasa dilecehkan Manchester United. Jesse Lingard merasa dilecehkan oleh Manchester United usai klub berjuluk The Red Devils tersebut mempersulit kepergiannya ke Newcastle United. Menurut rumor yang berkembang, jika Lingard sukses membawa The Magpies terhindar dari degradasi, klub Sultan Liga Inggris tersebut wajib membayar 12 juta pound sterling pada Setan Merah. Angka tersebut di luar dari biaya peminjamannya ke St. James Park. Jika di total Newcastle harus menggelontorkan dana hingga 16 juta pound sterling, jumlah tersebut dianggap ganjil mengingat kontrak Lingard bakal kadaluarsa akhir musim ini. Tak pelak jika The Magpies digosipkan memutuskan untuk mengakhiri minatnya pada ex West Ham United tersebut. Liverpool intip peluang rekrut Dybala. Liverpool dikabarkan siap memberikan penawaran menarik kepada Paulo Dybala andai memutuskan tak memperpanjang kontrak di Juventus. Dilansir dari Daily Mail, masa depan Dybala di Juventus bahkan belakangan menuai keraguan. Hal ini lantaran Bianconeri sudah mencapai kesepakatan dengan Fiorentina untuk memboyong Dusan Vlahovic. Kontrak Dybala bersama Juventus akan habis pada 30 Juni mendatang.
Pelatih Liverpool Jurgen Klopp disebut berencana memberikan penawaran kepada Dybala, meski Inter Milan dilaporkan jadi favorit pelabuhan berikutnya bagi mantan pemain Palermo itu. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!